Shalom. Shalom. Kita bersyukur kita bisa merayakan Natal kembali di tempat ini, semua karena kasih. Amin. Haleluya, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Bapa Surga. Kita bersyukur atas kemudahan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh fellowship. Haleluya, pada pagi siang hari ini di tempat ini, di Mangkok ini, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Allah, Kau menyegarkan kami dengan air yang hidup, memandikan setiap kami. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur juga untuk para malaikat Tuhan yang mengawal kami, mensterilisasi tempat ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga betul-betul hanya menjadi pujian tempat kemuliaan bagi Allah Bapa Surga, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang kami sembah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami angkat tangan berserah dan menyembah-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga kami boleh merayakan sukacita kasih-Mu yang teramat besar lebih dari 2000 tahun yang lalu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami meletakkan sepenuhnya segala perkara buat apapun di bawah kaki Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga kami betul-betul haleluya mengalami kelegaan, haleluya kelepasan yang real. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bekerja berkarya lebih lagi ya Allah Roh Kudus. Kami persilahkan semuanya, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama
selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami berkasih. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur ya Allah, kami merayakan sukacita Natal pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Allah. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita Natal di tempat ini. Amin. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus pujian bagi Tuhan. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian sebuah bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi kuat di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Hai mari berhimpun, hai mari berhimpun dan bersukaria turut semua kebencian. Marilah pandang Tuhan balas lebih lagi sembahyang puji Dia, sembahyang puji Dia, sembahyang puji Dia, Sang Raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria turut semua kebencian. Marilah pandang Tuhan balas sembahyang puji Dia, sembahyang puji Dia, sembahyang puji Dia, Sang Raja. Sembahyang puji Dia, sembahyang puji Dia, sembahyang puji Dia, Sang Raja. Sebab Dia telah lahir untuk kita, menebus kita. Amin. Haleluya, Dia lahir untuk kami. Dia Tuhan yang telah menang bagi kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia siapa? Dia Yesus Tuhan. Haleluya. Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun
yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, yang menebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, yang menebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Haleluya. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Kau bukan lagi bayi yang di dalam palungan, tapi Engkau kini adalah Tuhan kami bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami, inilah penyembahan kami. Haleluya. Haleluya. Dimuliakan ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Angkat suara kita lebih lagi. Dimuliakan, dimuliakan. Mari kita angkat tangan setiap kita menyembahnya. Ditinggikan Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan.
kami Tuhan. Ditinggikan Hanya Engkau Tuhan kami yang layak diagungkan selama-lamanya. Yesus Tuhan. Biar setiap pujian kami terus naik di hadapan-Mu. Rajaku Yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau syukur Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, dan Engkau Bapa kami. Sungguh luar biasa kasih anugerah-Mu, kasih karunia-Mu dalam setiap kami anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Hari-hari kami mengalami Engkau, hari-hari kami melihat karya-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Roh Kudus mengucap syukur kami punya roh sebagai penghibur seperti Engkau yang memberikan kami damai sejahtera dan kami sukacita, memberikan kami pengendalian diri kami, memberikan kami segala sesuatu yang daripada surgawi, menyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Mari Tuhan Yesus, Engkau nyatakan yang terbaik pada siapa jalan surgawi pada siang hari ini. Biarlah kami menerima firman-Mu yang membebaskan kami, yang memerdekakan kami dari segala belenggu, dari segala apapun juga Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memberi kami hikmat, pewahyuan, pengetahuan, bahkan sukacita, penghiburan, damai sejahtera. Jika kami menerima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap menerima yang terbaik kepada Tuhan, kita berkata amin. Apa kabar? Luar biasa. Kok lemes? Semangat. Merdeka. Haleluya. Ya. Kita sudah dimerdekakan dengan Kristus ya. Nah, kita dalam suasana Natal ini yang kita ingat di Natal ini apa? Ya, ayo katakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Terus apa lagi? Natal bicara tentang apa lagi? Keselamatan, sukacita. Terus apa lagi? Damai sejahtera, ya, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Amin. Ya, banyak hal kita bisa cerita tentang Natal, ya. Karena sejak kecil pun kita juga merayakan Natal. Banyak pengalaman kita tentang Natal, ya, kenangan-kenangan kita tentang Natal, ya. Bahkan ketika kita mengenal tentang Natal, ya,
selalu diperbarui tiap tahun. Amin. Ya, selalu kita mengalami hal-hal baru di dalam Natal kita. Ya. Tapi kadang-kadang kita juga ingin mengalami apa yang dulu kita alami, masa-masa kecil, masa-masa kita berkumpul dengan keluarga, ya, kita merayakan Natal bersama. Nah, hari ini pun, tahun ini pun, Tuhan ingin, ya, kita semua di dalam keluarga Dia, kita berkumpul, kita bersatu hati, amin. Ya, kita memperingati apa yang Dia sudah lakukan, karena apa yang Dia lakukan pada saat itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang yang seperti orang melahirkan saat ini, ya, sukacita, senang semuanya, ya kan? Tetapi suatu hal yang, bayangkan, Dia tahu Dia akan lahir, tapi Dia juga tahu Dia dilahirkan untuk Dia akan menderita. Ya, kalau kita tahu nih, kalau kita lahir, kita udah dibisikin, kamu nanti lahir, kamu akan disiksa, kamu akan disalib, ya kamu mau lahir gak? Nggak jadi lagi, masuk lagi, nggak jadi, nggak mau lah. Tapi Tuhan Yesus sudah tahu, Dia dilahirkan untuk nanti jangan menebus dosa manusia, dan caranya menebus dosa manusia bukan dengan cara yang peperangan, dia memenangkan segala peperangan, ya, dia menjadi raja di dunia, enggak. Dia menjadi dosa itu sendiri, dia menjadi kutuk itu sendiri, dia membayar semuanya itu dengan siksa, dengan salib, ya. Dia tahu itu semua, tetapi Dia punya belas kasihan yang sedemikian rupa, yang jauh lebih besar dari segala dosa yang ada di dunia ini. Amin. Ya, Dia punya rahmat, Dia punya belas kasihan kepada orang-orang yang tidak layak diampuni sebenarnya, ya, tidak layak menerima anugerah keselamatan, tidak layak menerima kasih-Nya yang luar biasa. Tetapi karena belas kasihannya yang luas ini, yang dalamnya tidak terukur, yang panjang lebarnya nggak bisa diukur, yang tanpa syarat itu, Dia mau lakukan. Amin. Untuk siapa? Untuk kita semua. Ya. Nah, kita mau belajar di sini bagaimana kesempurnaan kita ini di dalam Kristus. Ya. Nah, kita lihat Yohanes 20 ayat 31. Yohanes 20 ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, ya, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup, ya, memperoleh hidup dalam namanya, ya. Tetapi di sini sebenarnya dalam ayat gabungan memang masih banyak tanda lain. Jadi yang dimuat di Alkitab ini nggak cukup untuk menceritakan semua tanda-tanda kebaikan Tuhan, semua mujizat yang sudah dilakukan Yesus, ya, di depan mata murid-muridnya, ya, yang tidak tercatat. Tetapi semua yang tercantum di Alkitab ini itu telah dicatat supaya kita ini percaya. Amin. Jadi gunanya semua perkara perbuatan Yesus ini dicatat di dalam Alkitab supaya kita percaya. Karena apa? Kita tidak melihat langsung, ya. Kita tidak melihat waktu Yesus menyembuhkan orang, kita tidak melihat waktu Yesus membangkitkan orang mati. Nah, tetapi ini semua dicatat supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Memperoleh hidup dalam namanya. Dengan percaya apa yang sudah tercatat ini, bayangkan, ini punya kuasa. Segala sesuatu yang tercatat di Alkitab ini, ya, huruf-hurufnya mati memang. Tetapi ketika kita percaya, kita punya roh yang hidup, sehingga setiap huruf-huruf yang ada di Alkitab ini, yang tercatat ini menjadi hidup. Amin. Tetapi kalau kita belum mengalami lahir baru, kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, ya, kalau kita tidak percaya itu tidak ada fungsi apa-apa, ya. Tetapi karena kita percaya, itu menjadi hidup. Nah, pengakuan akan kelengkapan kita di dalam Yesus merupakan perlindungan yang biasa dari tipuan iblis. Ya, jangan sampai kita tidak pernah baca firman Tuhan, kita tidak pernah menyaksikan
pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah tercatat ini, sehingga kita tertipu, ya. Nah, sebelum keselamatan kita tidak lengkap, ya. Kita gampang ditipu, ya, ditipu oleh perkara-perkara duniawi, diiming-imingi. Oh, kamu supaya kamu kelihatan jagoan, kamu harus seperti ini, ya. Kamu harus punya senjata ini, kamu harus punya ilmu seperti ini. Oh, supaya kamu ini kelihatan dihargai orang, kamu harus punya sesuatu yang daripada dunia ini. Orang harus mencari itu, ya. Tetapi di dalam Kristus, ya, itu kita sudah dilengkapi semuanya. Amin. Jangan sampai kita tertipu seperti pada masa Hawa dulu, ya. Adam dan Hawa diciptakan sudah lengkap, ya. Dia dikatakan segambar dan serupa seperti Kristus, seperti Allah, ya. Dia dikatakan segambar dan serupa. Apa yang kurang, ya. Tetapi iblis membujuk dia, oh kamu masih ada yang kurang, ya. Nah, dia berkata, iblis berkata pada Hawa, kamu kalau makan buah ini, kamu akan tahu yang jahat dan yang baik. Kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, manusia kecenderungannya dia ingin dipuaskan. Oh iya, aku belum seperti Allah ya berarti. Sehingga apa? Dia turuti kan tipuan-tipuan tadi. Ya, sehingga dia makan buah yang baik dan yang jahat tadi. Supaya apa? Supaya dia, oh kalau aku bisa makan buah yang baik dan jahat ini, aku menjadi seperti Allah. Ya, tahu yang baik, tahu yang jahat. Tapi sebenarnya, ya, dia sudah seperti Allah sebenarnya, sudah segambar dan serupa seperti Allah. Nah, jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Amin. Ya. Nah, ketika kita di dalam Kristus, haus dan lapar kita, ya, adalah tentang Dia. Makanya ketika setiap kali kita ibadah, ya, apa yang saya sharingkan adalah tentang Kristus. Semakin banyak kita tahu tentang Kristus, semakin banyak kita tahu tentang Tuhan, tentang Allah kita, ya, kita akan susah untuk ditipu oleh iblis. Tetapi kalau kita sharingkan tentang, oh kamu harus berbuat baik loh, oh kamu harus taat ini, ya kan? Kalau ini melakukan ini itu nggak baik, kalau ini baik. Tapi akhirnya yang baik dan yang jahat tadi. Dan dunia menawarkan itu semua. Banyak pilihan, oh ini baik gitu, oh ini lebih baik lagi. Manusia tidak pernah puas. Tetapi kalau dia mau dipuaskan di dalam Kristus, ya, yang dia pandang hanya Kristus. Dan itu sebenarnya sudah cukup, semua sudah diberikan sama Kristus dalam hidup kita. Amin. Ya. Nah, apa yang mau Kristus taruh dalam kehidupan kita ini semua sudah lengkap, total semuanya sudah lengkap, ya. Dari Kristus itu sudah melucuti setan di hadapan kita, di hadapan musuh-musuhnya, ya. Dia sudah dilucuti oleh Kristus, tidak ada kuasanya lagi sebenarnya. Jadi jangan mau tertipu, ya. Nah, kalau ada suatu hari kita ditawarkan, oh kamu nggak cukup cuma ke gereja kok, kamu nggak cukup cuma kamu belajar Alkitab, kamu nggak cukup untuk kalau kamu harus belajar ini, mungkin ada filsafat dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan, dia sudah peringatkan, hati-hati dengan filsafat dunia ini, ya, hati-hati, waspadalah. Karena apa? Itu akan sedikit demi sedikit dia akan menarik kita dari sesuatu yang Tuhan sudah ajarkan. Melenceng akhirnya, ya. Kalau sudah melenceng artinya kita tertipu hal-hal yang tidak dalam Tuhan yang kita lakukan, ya. Jangan sampai lah Tuhan ini mau lahir ke dunia, dia mau meluruskan, ya, supaya apa? Supaya kehendak Allah itu terjadi pada manusia seperti pada awal manusia tadi diciptakan.
Nah, saat ini kondisi kita saat ini sama persis seperti kondisi Adam dan Hawa waktu diciptakan. Amin. Ya, ada roh Allah di dalam hidup kita. Kelahiran Dia membuat kita juga lahir di dalam Allah. Amin. Ya, kelahiran Dia membuat kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru artinya apa? Manusia yang lama sudah mati. Gitu. Kalau udah mati jangan dibangkit-bangkitkan lagi, jangan diungkit-ungkit lagi. Wah, aku dulu seperti ini. Ya. Wah, aku dulu mungkin masih punya dosa ini. Aku dulu mungkin masih punya kutuk seperti ini, punya kesalahan seperti ini. Jangan diungkit-ungkit lagi. Pola-pola manusia lama kita harus ditinggalkan. Nah, tidak bisa serta-merta, tidak bisa, itu semua butuh proses. Tetapi kalau kita sudah tidak mulai fokus dengan Kristus, dengan apa yang sudah tercatat itu, kita tidak pernah bisa mulai. Amin. Ya, makanya apa yang sudah tercatat ini memang tidak seperti kejadian yang sesungguhnya yang jauh lebih banyak perbuatan-perbuatan khusus. Tetapi yang tercatat ini sudah mewakili. Dan kita punya kabar baik apa? Ketika kita lahir baru saat ini, ya, Roh Kudus yang di dalam hidup kita akan mengajar semua. Dia akan membuat kita menyaksikan apa yang Kristus kerjakan. Amin. Ya, karena apa? Sampai sekarang dia tetap bekerja. Ya. Sampai sekarang dia tetap membela kita. Sampai sekarang dia tetap melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Amin. Kerjakanlah keselamatanmu, bukan kita bekerja untuk kita selamat. Tapi kita sudah punya keselamatan, kita mengerjakan segala sesuatu selayaknya seperti orang yang sudah diselamatkan. Amin. Dan ayat selanjutnya mengatakan seperti ini, kerjakan keselamatanmu dan akulah yang mengerjakannya. Allah berkata seperti itu. Kalau ayat itu dipotong hanya yang di awal tadi, ya, banyak orang mengajak kamu harus mengerjakan keselamatanmu, kamu harus berbuat ini, berbuat itu supaya keselamatanmu tidak hilang, gitu. Supaya kamu memulai keselamatan. Yang sebenarnya bukan seperti itu. Yang sebenarnya kita sudah memulai keselamatan, dan keselamatan itu tidak pernah diambil dari kita. Kerjakanlah itu sesuai dengan apa yang sudah ada dalam hidupmu, yaitu keselamatan itu sendiri. Dan yang mengerjakan siapa? Tuhan itu sendiri yang mengerjakan. Artinya apa? Tanpa Tuhan, firman Tuhan berkata, tanpa aku, kalau kamu tidak ada di dalam aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kamu harus berbuah roh dong. Kamu harus berbuah damai sejahtera, kamu harus berbuah sukacita, kamu harus berbuah pengendalian diri, kamu harus punya iman dan lain sebagainya. Benar nggak? Ya kan? Itu tidak kita yang lakukan, tetapi Roh Tuhan yang ada dalam hidup kita yang berbuah. Karena itu buah roh. Kalau buah roh yang berbuah siapa? Ya roh itu sendiri. Roh yang sudah menyatu dengan roh kita. Nah, karena Roh Kudus sudah menyatu dengan roh kita, otomatis ketika dia lakukan itu, ketika dia berbuah, ya kita ikut berbuah di situ. Amin. Bukan sesuatu yang dipaksakan, bukan sesuatu yang ditutup. Tetapi ketika kita mengenal Kristus, oh ya, Kristus sudah memberikan di dalam hidup buah kedamaian. Ketika aku menghadapi banyak masalah, ya kan, aku punya kedamaian yang lebih dari cukup gitu. Amin. Aku punya sukacita yang lebih dari cukup, sehingga aku tidak perlu sedih, aku tidak perlu stres, ya kan? Itu pilihan. Kita mau ambil mana? Kita mau percaya mana? Apa yang dialami panca indera kita, atau kenyataan dalam roh kita itu yang mau kita pilih? Nah, Kristus bicara ada kutuk, ada berkat. Pilihlah berkat. Artinya apa? Itu kehendak bebas kita, dia tidak bisa paksa, dia nggak bisa memaksa kita, oh kamu harus ini, yang kamu ambil ini aja berkat, enggak. Tetapi dia memberikan kita kehendak bebas. Nah, kalau kita punya kehendak bebas, itu kehendak bebas itu justru powerful, justru punya kuasa
Kenapa? Ketika kita punya kehendak bebas, kita memilih untuk kita dikuasai di dalam Kristus, ya, kita nggak akan bisa tertipu lagi. Amin. Amin. Ya. Jadi manusia roh kita, ya, yang telah lahir baru itu identik, ya. Identik itu apa artinya? Sama identitasnya, sama kandungannya, ya, identik dalam kebenaran Kristus. Kalau Kristus itu benar, kita juga benar. Kebenaran Kristus, misalkan kalau dikasih angka, misalkan 1000, ya kebenaran kita 1000. Itu identik seperti itu, ya. Kalau kebenaran Kristus itu tidak terbatas, ya kebenaran kita tidak terbatas. Allah melihat kita benar, walaupun kita masih suka bersungguh-sungguh, walaupun kita masih suka marah, walaupun kita masih suka bohong. Itu manusia kayak begitu. Jadi ketika kita ada di dalam roh, beda dengan ketika kita melakukan roh, yang roh itu sendiri. Ya, kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat 9. Ini lebih jelasnya lagi. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Kalau tidak hidup dalam daging berarti kita sudah mati. Enggak kan? Kita tetap ada hidup, tapi kita tidak hidup di dalam daging. Artinya apa? Yang kita hidup itu bukan daging itu lagi, gitu. Yang kita hidupi bukan kedagingan kita lagi, ya. Kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saat ini siapa yang merasa dirinya milik Kristus? Amin. Amin. Di sini semua merasa milik Kristus. Amin. Ya. Berarti di sini semua punya roh Kristus. Amin. Ya. Jadi di sini ada perbedaan yang jelas, ya. Perbedaan antara di dalam daging dan menurut daging, di dalam roh dan menurut roh. Kita saat ini sudah ada di dalam roh, tapi kita bisa tidak menurut roh. Kita saat ini sudah ada di dalam roh, tapi kita bisa aja jalan-jalan, kita nuruti daging kita bisa. Nah, Tuhan menyarankan hiduplah di dalam roh. Ya. Yang kamu turut itu rohmu, karena rohmu itu yang mengajarkan kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Siapa yang memerdeka? Amin. Amin. Nah, jadi orang-orang yang dilahirkan kembali itu tidak dapat berada di dalam daging lagi, karena dia sudah ada di dalam roh. Tetapi dia masih bisa menuruti kedagingan. Kabar baiknya, walaupun kita masih bisa menuruti kedagingan kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, roh kebenaran itu. Sehingga apa yang dilihat Allah itu adalah kebenaran, bukan kebenaran kita, tapi kebenaran Kristus ada di dalam. Itulah jaminan, itulah manfaatnya Tuhan lahir ke dunia. Itu apa? Supaya kita juga dilahirkan kembali. Yang tadinya kita mati, kita menjadi hidup. Amin. Yang tadinya kita ada di dalam daging, kita menjadi di dalam roh. Dengan bagaimana kita saat ini, ya, memperbarui akal budi kita, memperbarui pikiran kita, melalui apa? Melalui semua yang tercatat di dalam kita. Amin. Ya, sehingga apa yang tercatat di Alkitab itu akan mengajar kita, akan dipakai oleh Roh Kudus untuk mengingatkan kita bagaimana kita berjalan menurut Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga kita tidak tertipu lagi, dan apa yang kita lakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia, ya dia berkata, apa yang aku lakukan itu yang dilakukan Bapa. Apa yang aku katakan itu juga yang diperkatakan Bapa. Saat ini karena kita punya Roh Kristus dalam hidup kita bisa berkata, ya kan? Apa yang Kristus lakukan, aku yang sekarang lakukan. Sehingga kita akan belajar terus, memperbarui akal pikiran kita, memperbarui pola pikir kita, sehingga sampai kita selaras seperti firman. Sampai kapan?
sampai terus kekal. Karena yang kita terima adalah roh yang kekal. Yang kita terima adalah berkat-berkat yang kekal. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemas, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Mengucap syukur dan kami mengucapkan terima kasih karena kebaikan-Mu yang mau lahir ke dunia ini supaya kami juga mengalami kelahiran seperti Engkau Tuhan. Kelahiran yang menjadikan kami pribadi yang hidup. Roh kami dihidupkan kembali, seluruh kehidupan kami dibebaskan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang sudah begitu besar dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati semua yang Kau taruh dalam hidup kami, segala sesuatu yang kekal, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang kudus yang Kau punya, Kau taruh dalam hidup kami. Bahkan Roh-Mu, hidup-Mu itu sendiri Kau taruh dalam hidup kami, sehingga kami boleh memanggil Engkau Bapa.
Kami boleh memanggil Engkau Aba, karena Engkau Bapa kami, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Kami sudah memperoleh kebebasan dari segala dosa. Kami sudah memperoleh kebebasan dari segala kutuk, karena Engkau mau menjadi kutuk dan dosa bagi kami. Dan Engkau sudah dibangkitkan kembali. Engkau memperoleh kemenangan dan Engkau dimuliakan, Tuhan. Saat ini kami bersama-sama hidup bersama dengan kehidupan-Mu, Tuhan, bersama-sama di dalam kemenangan-Mu, Tuhan. Dan kami mau juga, Tuhan, untuk Engkau nanti akan meninggikan kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih, Tuhan. Engkau bakal juga membayar kami dari segala sakit penyakit, Tuhan, sehingga kami terbebas dari segala sakit penyakit. Amin. Kami mempunyai kuasa yang mengatasi semua sakit penyakit, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, untuk semuanya itu, Tuhan. Dan kami juga saat ini berdoa untuk anak-anak-Mu, Ibu Lia, Tuhan, Mamahnya Lia, Tuhan, yang saat ini sedang sakit, Tuhan. Kami bersepakat, Tuhan, dengan apa yang Engkau katakan dengan firman-Mu, dan kami bersepakat dengan anak-anak-Mu di sini. Kami mempunyai kuasa yang sama dengan kuasa yang membangkitkan Engkau di antara orang mati. Amin. Kami mempunyai kuasa yang Engkau pakai untuk menyembuhkan banyak orang sakit. Amin. Saat ini dengan kuasa dan otoritas itu kami bersepakat, kami perkatakan kesembuhan untuk Ibunya Lia, untuk Mamanya Lia, Tuhan. Dan sakit penyakit tidak bisa lagi mengikat hidupnya. Dia terbebas dari sakit penyakit dan mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan yang sempurna oleh karena Kristus. Kami sepakat, Tuhan, untuk kesembuhan Mamanya Lia, Tuhan, saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dan kami juga memperkatakan, kami bersepakat untuk kami yang ada di tempat ini, Tuhan. Kami tidak lagi di bawah kuasa sakit penyakit. Dan tubuh kami tubuh yang sehat seperti tubuh-Mu, Tuhan, yang sempurna, Tuhan. Dan Engkau yang memelihara tubuh kami, Tuhan. Kami terbebas dari segala sakit penyakit, tidak terbelenggu lagi. Dan kami perkatakan, kami perintahkan untuk tubuh kami, ya, bahwa Engkau sehat seperti tubuh Kristus. Engkau pulih. Engkau tidak lagi mengalami sakit penyakit. Sakit apapun juga tidak berkuasa lagi atas tubuh kami. Dan tubuh kami, tubuh yang sehat, tubuh yang mulia, tubuh yang bugar, seperti pada masa muda kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Terima kasih Roh Kudus atas setiap karya-Mu yang hebat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih, Tuhan. Dan biarlah kuasa itu tetap ada dalam hidup kami, karena Engkau tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Saatnya kami menerima berkat daripada surga. Mari kita terima berkat daripada Bapa. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani, dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup menghasilkan buah, dan buah-Mu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kami dan mantap mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.